Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Pengertian CPOB. CPOB adalah cara pembuatan obat atau bahan yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. CPOB merupakan sistem yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan dikontrol berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. CPOB didesain untuk meminimalkan risiko, termasuk risiko produksi farmasi yang tidak dapat dideteksi pada sediaan akhir. Tujuan CPOB. Berikut ini adalah tujuan diperlukannya CPOB dalam sebuah industri farmasi. Yang pertama, menjamin obat dibuat secara konsisten. Yang kedua, memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang ketiga, obat yang dibuat sesuai dengan peruntukan obat tersebut atau tujuan penggunaannya. Aspek-aspek CPOB. Yang pertama, manajemen mutu. Industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar atau registrasi, dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan penggunaannya karena tidak aman, mutu rendah, atau tidak efektif. Untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten dan dapat diandalkan, diperlukan manajemen mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar. Yang kedua, personalia. Kualitas sediaan obat yang dihasilkan ditentukan oleh beberapa faktor penunjang. Salah satu faktor terpenting adalah faktor manusia. Oleh karena itu, alur produksi harus bisa terjadi bila personil yang mengerjakannya mempunyai kualitas yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalamannya. Seluruh personil hendaklah memahami prinsip CPOB serta memperoleh pelatihan awal dan berkesinambungan, termasuk instruksi mengenai hygiene yang berkaitan dengan pekerjaannya. 3. Bangunan dan sarana penunjang. Bangunan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki ukuran, rancangan bangunan, konstruksi, serta letak yang memadai sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kerja, pembersihan, dan pemeliharaan yang baik, sehingga setiap resiko terjadinya kekeliruan, pencemaran silang, dan berbagai kesalahan lain yang dapat menurunkan mutu obat dapat dihindarkan dan dikendalikan. 4. Peralatan. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan obat hendaklah memiliki rancangan, bangunan, dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dengan tepat, sehingga mutu yang dirancang bagi tiap produk obat terjadi secara seragam dari batch ke batch, serta untuk memudahkan pembersihan. Penataan peralatan didesain sedemikian rupa sehingga dalam satu ruangan hanya terdapat satu alat. Ini bertujuan agar tidak terjadi pencemaran silang. Peralatan yang digunakan untuk produksi juga harus didesain sedemikian rupa agar mudah dibersihkan. Peralatan tersebut hendaklah dibersihkan sesuai prosedur yang tertulis secara rinci serta disimpan dalam keadaan bersih dan kering. 5. Sanitasi dan higienis. Ruang lingkup sanitasi dan higienis meliputi personalia, bangunan, peralatan, perlengkapan, alat produksi beserta wadahnya, dan setiap hal yang dapat merupakan sumber pencemaran produk hendaklah dihilangkan melalui suatu program sanitasi dan higiene yang menyeluruh dan terpadu. Sanitasi merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan tujuan agar tidak timbul penyakit yang pada akhirnya akan merugikan manusia. Higiene merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. 6. Produksi. Produksi obat hendaknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yang senantiasa dapat menjamin produk obat yang memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Produksi hendaklah dilakukan dan diawasi oleh personel yang kompeten. 7. Pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakainya.
Pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur lulusan memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah dibuktikan memenuhi persyaratan. 8. Inspeksi diri dan audit mutu. Tujuan inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik. Program inspeksi diri hendaklah dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOB dan untuk menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Inspeksi diri hendaklah dilakukan secara independen dan rinci oleh petugas yang kompeten dari perusahaan. Ada manfaatnya bila juga menggunakan auditor luar yang independen. Inspeksi diri hendaklah dilakukan secara rutin dan di samping itu, pada situasi khusus misalnya dalam hal terjadi penarikan kembali obat jadi atau terjadi penolakan yang berulang. Semua saran untuk tindakan perbaikan supaya dilaksanakan. Prosedur dan catatan inspeksi diri hendaklah didokumentasikan dan dibuat program tindak lanjut yang efektif. 9. Penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian. Semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerusakan obat hendaklah dikaji dengan teliti sesuai dengan prosedur tertulis. Untuk menangani semua kasus yang mendesak, hendaklah disusun suatu sistem. Bila perlu, mencakup penarikan kembali produk yang diketahui atau diduga cacat dari peredaran secara cepat dan efektif. Penarikan kembali produk adalah suatu proses penarikan kembali dari satu atau beberapa batch atau seluruh batch produk tertentu dari peredaran. Penarikan kembali produk dilakukan apabila ditemukan produk yang cacat mutu atau bila ada laporan mengenai reaksi yang merugikan yang serius serta beresiko terhadap kesehatan. 10. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian dari manajemen mutu. Setiap hal yang dikerjakan selalu terdokumentasi, dan setiap hal yang dikerjakan selalu mengacu pada SOP, Standard Operating Procedure. 11. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak harus dibuat secara benar, disetujui dan dikendalikan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kontrak tertulis antara pembuat kontrak dan penerima kontrak harus dibuat secara jelas, karena menentukan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. 12. Kualifikasi dan validasi. Seluruh kegiatan validasi hendaknya direncanakan. Unsur utama program validasi hendaklah dirinci dengan jelas dan didokumentasikan di dalam rencana induk validasi atau dokumen yang setara. RIV hendaklah dokumen yang singkat, tepat, dan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.